Fotonya diaktifkan, videonya foto sendiri ya, nggak usah profil atau background yang. Assalamualaikum Mas Dian yang sudah join. Terima kasih sudah menemani anak-anak hari ini untuk belajar. Ya, setelah ini kita akan belajar untuk pemantapan materi, mempersiapkan ujian praktek. Oke, hari ini Miss Ani mau tanya, materi ujian praktek kita itu apa sih yang sudah Miss Ani ajarkan? Rantai pencernaan. Oke, rantai makanan dan sistem pencernaan. Kalau Miss Ani putuskan untuk satu saja, kalian setuju nggak? Nggak usah dua deh, ujian prakteknya satu aja, setuju nggak? Setuju ya. Jadi Miss Ani kurangi nih, nggak jadi dua, ujiannya satu aja ya. Dan Miss Ani sudah putuskan ujiannya adalah tentang pencernaan makanan pada manusia. Ya, ada dua model ya. Ini biasa kita sebut dengan torso. Kalau ini berarti yang berwujud 4 dimensi ya. Kalau ini yang 3 dimensi. Ini sama-sama di sini terlihat organ-organ dari manusia. Kalau ini yang full ya. Dan ini adalah organ pencernaan. Coba sekarang kalian sebutkan ya, yang Miss Ani tunjuk ya. Di sini ada organ apa nak? Mulut. Oke. Ini kita jawab sesuai dengan organ pencernaan saja ya. Kemudian organ pencernaan yang di sini apa? Masih ingat? Kerongkongan. Oke. Kemudian nak, ini di sini itu ada paru-paru ya. Ini ada paru-paru kanan dan kiri. Kemudian di sini di dalamnya ada apa nih? Ada yang tahu nggak? Hati yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jantung, betul, ada jantung. Kemudian yang ini yang berwarna merah hati ya. Kemudian yang ini nih, ini apa namanya nak? Lambung. Oke, kemudian ada usus halus dan ada usus besar. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu berisi organ seperti ini ya. Ini ada hati. Ada yang tahu nggak hati itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk cetak, nggak tahu. Hati itu menghasilkan empedu. Ayo, ada yang tahu nggak? Cairan empedu itu untuk apa? Memompa darah. Apakah memompa darah? Jadi hati itu menghasilkan empedu yang berfungsi untuk menetralkan racun. Jadi sebetulnya hati juga berperan dalam pencernaan ya. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan ya. Jadi saluran pencernaan itu dimulai dari mulut. Oke. Kemudian setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan kemudian lanjut ke lambung. Setelah dari lambung maka akan masuk ke usus halus. Oke, kemudian dari usus halus dia akan masuk ke usus besar. Kemudian makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Silakan dijelaskan ya. Yang ada di mulut itu terjadi apa? Mekanis yang ada di mulut dilakukan oleh gigi dan lidah. Oke. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan lidah untuk mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Nararia. Selanjutnya, siapa yang bersedia untuk menjelaskan? Oke, Raina, pencernaan mekanisnya ya. Pencernaan mekanis pada mulut. Pencernaan mekanis pada mulut dilakukan oleh gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan dan lidah berfungsi untuk mengatur makanan dan mendorong makanan menuju kerongkongan. Oke, terima kasih. Sekarang yang kimiawi, nak. Siapa yang mau mencoba menjelaskan pencernaan kimiawi yang ada di mulut? Sebutkan namanya. Kelas A belum ada tuh, kelas A. Yo, kelas A belum ada. Di mana nih kelas A? Aduh. C udah, B udah. Yuk Miss, boleh ditunjuk. Rajin nih, ayo nak. Siapa nih yang mau menjelaskan pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut? Ada Ome itu jambulnya, ayo Jome, jawab Jome. Raisa kelas B ya? Ya. B lagi. Adakah yang kelas A atau D?
Zia, oke, nggak apa-apa deh. Zia lagi, nggak apa-apa nak. Yang penting ada yang aktif ya. Coba misalnya ini mau minta Zia. Coba Zia sekarang jelaskan pencernaan secara kimiawi yang ada di mulut. Pencernaan kimiawi di mulut dilakukan oleh enzim ketialin dan enzim amilase. Enzim tersebut berfungsi mengubah zat tepung menjadi glukosa. Oke, terima kasih Zahra. Oke, misalnya ini minta Zahra ya. Coba nih Zahra, tolong dijelaskan ke teman-teman nak ya yang terjadi di kerongkongan. Di kerongkongan ada gerakan peristatik, yaitu meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Oke, betul. Terima kasih Zahra. Apa yang akan menjelaskan proses yang terjadi di lambung? Proses yang mekanis dulu deh. Yang belum, misalnya beri kasih kesempatan. Ya nak, di usus halus. Amira, oke. Siap. Nih, perwakilan dari kelas 6A. Silakan Amira. Terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dilakukan 3 enzim, yaitu tripsin, lipase, dan amilase. Oke, terima kasih ya. Sebutkan enzim yang ada di usus halus. Satu orang sebutkan satu enzim dan fungsinya ya. Oke, kan? Bagas. Oke, thank you Bagas. Miss Eni minta satu saja. Lipase asam lemak menjadi gliserol. Oke, betul. Lipase mengubah asam lemak menjadi gliserol. Oke, thank you Bagas. Amilase mengubah zat tepung menjadi glukosa. Jadi nak, ingat nggak amilase itu selain di usus halus ada juga di mana? Mulut. Di mulut. Jadi fungsinya sama ya, baik di mulut maupun di usus halus. Fungsinya sama, yaitu mengubah zat tepung menjadi glukosa. Jadi ketika kamu sudah hafal satu fungsi dari amilase, kamu sudah bisa menghafalkan di 2 tempat sekaligus, yaitu di mulut dan di usus halus. Silakan sebutkan. Oke, misalnya repetisi lagi, ulangi lagi biar kalian tambah paham. Sebutkan organ yang bisa ditunjuk. Ini mulut. Oke, next. Kerongkongan. Oke, ini Lambung. Kemudian ini oke. Ini oke. Nah, Miss, itu ada yang belum kita tahu yang ada di kanan dan kiri. Ini apa namanya nih? Ada yang tahu nggak? Pankreas. Enggak, ini sama dengan yang ini nak, yang warnanya merah. Nah, ini hati. Jadi hati itu bukan saluran pencernaan, tetapi juga berperan dalam proses pencernaan. Fungsinya apa? Masih ingat? Fungsi dari hati? Menghasilkan cairan empedu. Iya. Fungsi dari cairan empedu adalah Membuang racun. iya, atau kita sebut dengan istilah menetralkan racun. Miss, pankreas di mana sih? Ini dia. Pankreas itu yang ada di bawah lambung, ya. Miss, ini berfungsi nggak? Iya, pasti berfungsi. Jadi enzim yang masuk ke usus halus, yang ada di usus halus yaitu tripsin, amilase, dan lipase itu dihasilkan dari pankreas. Gitu nah ya. Oke, sudah paham? Sudah.